Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat selalu? Alhamdulillah, kita semua sehat ya. Semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan kirimkan link presensi di WhatsApp grup ya. Nanti kalian isi. Jangan lupa hari ini presensi. Kalau tidak presensi, maka dianggap tidak hadir. Kali ini kita akan mempelajari latihan soal statistika yang mengenai menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Yang disusun oleh saya sendiri, Dara Karinrea Amanda, Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Kita ke latihan soal yang pertama. Pak Ahmad menebang bambu di kebunnya sebanyak 74 batang. Panjang bambu yang ditebang sebagai berikut. Bisa dilihat ini jadi ada panjang bambu dalam satuan meter dan yang sebelah kanan adalah frekuensi. Banyaknya ya. Nah, untuk kelas yang pertama, 2,5 sampai 3,8 itu ada 12 batang. Dan 3,9 sampai 5,2 yaitu ada 16. 5,3 sampai 6,6 itu ada 11. 6,7 sampai 8 itu ada 15. Dan 8,1 sampai 9,4 itu ada 20. Pertanyaannya A. Pak Ahmad akan membuat kepang. Ia membutuhkan bambu yang panjangnya tidak kurang dari 6,7 meter. Berapa batang bambu yang dapat digunakan Pak Ahmad untuk membuat kepang? Nah, untuk yang B, Pak Ahmad juga akan membuat pagar bambu. Ia akan menggunakan bambu yang panjangnya tidak lebih dari 5,2 meter. Berapa batang bambu yang dapat digunakan Pak Ahmad untuk membuat pagar? Jawabannya, kita lihat yang A, clue-nya apa dulu. Nah, bisa dilihat clue-nya kan ini bambu yang panjangnya tidak kurang dari 6,7 meter. Kita lihat ke kelas yang 6,7, berarti kan ini. Tidak kurang, berarti kan lebih ya kan? Maka jawabannya adalah frekuensi ini 15 batang ditambah 20 batang. Jadi hasilnya 35 batang. Ya, bisa ditulis. Jadi bambu untuk membuat kepang yang panjangnya tidak kurang dari 6,7 meter adalah 35 batang. Nah, untuk yang B, lihat clue-nya dulu. Bambu yang panjangnya tidak lebih dari 5,2 meter. Nah, bisa dilihat 5,2 berarti kan ini, ya kan? Tidak lebih, berarti kan kurang. Maka, bisa ditulis 16 batang ditambah 12 batang, hasilnya 28 batang. Jadi, bambu untuk membuat pagar yang panjangnya tidak lebih dari 5,2 meter adalah 28 batang. Nah, untuk soal yang kedua. Nggak tahu siapa pohon di kebun Pak Hasan disajikan dalam histogram berikut. Nah, ini ada frekuensinya dari 0 sampai 12, dan ini untuk usia tahunnya. Usia pohon ini ya bisa dilihat ada 17,5, 21,5, 25,5, 29,5 sampai 4,5. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Nah, jawabannya bisa dilihat. Ini kan ada tepi bawah, batas bawah, tepi atas, batas atas, interval, dan frekuensi.
kita bisa ditulis terlebih dahulu tepi bawahnya, yaitu ini kan tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, kan seperti itu. Nah, ini kan bisa ditulis ya, tepi bawahnya berarti dimulai dari 17,5, 21,5, 25,5, 29,5, sampai 41,5. Nah, untuk yang ini, tepi atasnya bisa dituliskan mulai dari sini. 21,5, 25,5, 29,5, 33,5, 37,5, 41,5, dan 45,5. Nah, setelah sudah dituliskan tepi bawah dan tepi atas, maka kita mencari batas bawah dan batas atas. Ingat ya, batas bawah itu ditambah 0,5 dan batas bawah itu dikurangi 0,5. Maka 17,5 ditambah 0,5, maka hasilnya 18. Dan 21,5 ditambah 0,5 hasilnya 22. 25,5 ditambah 0,5 hasilnya 26. 29,5 ditambah 0,5 hasilnya 30. Dan 33,5 ditambah 0,5 hasilnya 34. 37,5 ditambah 0,5 hasilnya 38. Dan 41,5 ditambah 0,5 hasilnya 42. Nah, kita cari batas atasnya dikurangi 0,5. 21,5 kurangi 0,5 hasilnya 21. 25,5 dikurangi 0,5 hasilnya 25. 29,5 dikurangi 0,5 hasilnya 29. 33,5 dikurangi 0,5 hasilnya 33. 37,5 dikurangi 0,5 hasilnya 37. 41,5 dikurangi 0,5 hasilnya 41. 45,5 dikurangi 0,5 hasilnya 45. Maka bisa dituliskan intervalnya yaitu 18 sampai 21, 22 sampai 25, 26 sampai 29, 30 sampai 33, 34 sampai 37, 38 sampai 41, dan 42 sampai 45. Nah, frekuensinya bisa dilihat di histogram ini. Nah, ini ada 6 ya kan? Ini sudah dilihat kan tadi tepi bawah tepi atasnya, tepi bawah tepi atas kan seperti itu. Bisa dilihat frekuensinya sesuai garis ini ya. Itu ada 6, terus ini 7, terus ini 11, terus ini 8, terus ini 6, terus ini 9, dan ini 4. Seperti itu. Nah, maka tabel frekuensinya adalah seperti ini, usia pohon dan frekuensi. Bisa ditulis ulang yang interval tadi, 18 sampai 21, sampai 42 sampai 45, dan frekuensinya yang tadi ya, 6, 7, 11, 8, 5, 9, dan 4. Bisa juga kalau tabel frekuensinya kalian kasih lurus yaitu garis yang tegak lurus, seperti itu sih, lurus kayak gitu. Boleh juga. Nah, soal yang nomor 3. Diketahui data skor ujian penerimaan peserta didik baru SMA Angkasa Jaya sebagai berikut. Ada 71, 82, 48, 75, 75, 8, 82, 57, 57, 68, 72, 75, 88, 8, dan sampai 84. Bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, pertanyaannya, buatlah tabel distribusi frekuensi dan histogram dari data tersebut. Jawaban, pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu, karena ini kan nilainya masih acak, ada 71, 72, ini kan kalian kan belum tahu kan, cuma ada 30 siswa ini, tetapi yang 71 berapa, yang 72 berapa, kayaknya masih acak. Nah, kita urutkan dari data terkecil sampai data
besarnya itu ada 89, ini nilainya, yang di bawahnya adalah frekuensi, yang 48 ada 1, 57 ada 2, kan seperti ini lebih runtut, lebih tertata. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan jangkauan. Jangkauan itu rumusnya sendiri, data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, banyaknya data kan ada 30. Data terkecil yaitu ada 48. Data terbesar yaitu 89. Maka jangkauannya 89 dikurangi 48, hasilnya 41. Nah, yang kedua, menentukan banyak kelas. Banyak kelas rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log N. N itu banyaknya data, maka 1 ditambah 3,3 dikali log 30. Hasilnya 1 ditambah 3,3 kali 1,5. Dari mana 1,5? 1,5 itu dihasilkan dari log 30, ya. Hasilnya sama dengan 1 ditambah 4,95. Hasilnya 5,95. Ketika dibulatkan maka menjadi 6. Nah, langkah yang ketiga, menentukan panjang kelas. Panjang kelas rumusnya yaitu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, tadi kan jangkauannya sudah ketemu yaitu 41 dan banyaknya kelasnya itu ada 6. Maka hasilnya 41 dibagi 6 hasilnya 6,83 dan dibulatkan menjadi 7. Nah, yang langkah-langkah keempat yaitu menentukan interval kelas. Nah, untuk yang A, interval kelas pertama yaitu batas bawah sama dengan data terkecil yaitu 48. Batas atasnya sama dengan batas bawah ditambah P itu panjang kelas. Ini ya, langkah yang ketiga dikurangi 1 sama dengan 48 ditambah 7 kurangi 1 sama dengan 48 ditambah 6 sama dengan 54. Jadi, interval kelas pertama yaitu 48 sampai 54. Dan untuk yang B, interval kelas kedua, batas bawahnya yaitu ini, 54 ditambah 1, hasilnya 55. Batas atas sama dengan batas bawah ditambah P dikurangi 1. Sama dengan 55 ditambah 7 kurangi 1. Ini kan 6. Maka 55 ditambah 6 sama dengan 61. Jadi interval kelas kedua yaitu 55 sampai 61. Nah, untuk yang C, interval kelas ketiga yaitu batas bawah sama dengan 61. Ini dari sini ditambah 1 sama dengan 62. Batas atas sama dengan batas bawah ditambah P kurangi 1. Hasilnya itu 62 ditambah 6 sama dengan 68. Jadi interval kelas ketiga yaitu 62 sampai 68. Dan yang ke D, interval kelas keempat yaitu batas bawah sama dengan 68 ditambah 1 sama dengan 69. Batas bawahnya sama dengan batas atasnya sama dengan batas bawah ditambah P dikurangi 1. Maka hasilnya sama dengan 69 ditambah 6. Seperti tadi ya, hasilnya 75. Jadi interval kelas keempat yaitu 69 sampai 75. Nah, yang E, interval kelas kelima. Batas bawahnya yaitu 75 dari sini ditambah 1 sama dengan 76, maka batas atasnya sama dengan batas bawah ditambah P dikurangi 1, sama dengan 76 ditambah 7 dikurangi 1 sama dengan 6, maka ditambahkan 76 hasilnya 82. Jadi, interval kelas kelima yaitu 76 sampai 82. Nah, yang ke F, interval kelas ke-6, batas bawah sama dengan 82, ditambah 1 sama dengan 83. Batas atas sama dengan batas bawah ditambah P dikurangi 1, sama dengan 83 ditambah 7 dikurangi 1,
sama dengan 83 ditambah 6 sama dengan 89. Jadi, interval kelas ke-6 yaitu 83 sampai 89. Jadi, bisa ditulis buat tabel distribusi frekuensi yaitu nilai 48 ini sampai 89 ya. 48 sampai 54 ada 1, 55 sampai 61 ada 2, 62 sampai 68 ada 6, 69 sampai 75 ada 10, 76 sampai 82 ada 6, 83 sampai 89 ada 5. Ketika kita tuliskan histogramnya bisa seperti ini ya. Ini 1, 2, 6, 10, 6, 5 ya. Dan ini skor ujiannya atau nilainya. Dan ini 0 sampai 12-nya itu adalah frekuensinya. Soal yang keempat. Data berat apel dalam satu kantong plastik disajikan dalam tabel distribusi frekuensi tersebut. Ada berat apel per gram, dan ini frekuensinya masih dalam bentuk N, belum terdefinisi ya. Ada 200 sampai 204, 205 sampai 209, 210 sampai 214, 215 sampai 219, 220 sampai 224, 225 sampai 229. Nah, ini bisa frekuensinya bisa dilihat. Nah, pertanyaannya yaitu, jika dalam kantong plastik terdapat 22 apel, buatlah histogram data berat apel dalam bentuk distribusi frekuensi di atas. Nah, ini kan bisa dilihat ya, soalnya kan dalam satu kantong plastik. Nah, kantong plastik itu, dalam satu kantong plastik ini terdapat 22 apel. Maka, semua ini frekuensi yang masih belum diketahui ya, masih N dalam bentuk N, yaitu N sampai ini, semuanya itu sama dengan 22. Nah, jawab. Ya, bisa dilihat, satu kantong sama dengan 22 apel. Maka 22 sama dengan dijumlahkan semua. N ditambah N plus 2, ditambah 3, ditambah 2, ditambah N plus 1, ditambah 5. Nah, kita buka kurungnya, dikalikan sama ini ya, operasinya. Maka hasilnya 22 sama dengan 3N ditambah 13. Kita ke ruas kiri, maka dikurangi ya, karena berpindah ruas. 22 dikurangi 13, hasilnya 3N. Nah, ini 22 dikurangi 13, hasilnya 9, sama dengan 3N. Nah, ini kan dalam bentuk perkalian. Maka, kalau pindah ruas, maka dibagi. Jadi, 9 dibagi 3, hasilnya 3. Jadi, N-nya itu adalah 3. Jadi, tabel distribusinya yaitu, nah kan, N-nya kan 3. Terus, N ditambah 2, 3 ditambah 2 sama dengan 5, berarti jadi 3, 5, 3, 2, 4, 5. Nah, bisa juga nanti kalian ditulis langsung ini ya, dalam bentuk gramnya, nilainya, dan sama frekuensinya. Nah, untuk histogramnya, bisa kan kalian membuat histogramnya? Histogramnya seperti tadi, berarti yang sebelah ini yang vertikal yaitu frekuensinya, dan yang di bawahnya itu nilainya. Bisa kalian tulis, oke? Bisa ya semuanya. Selesai. Tadi kita sudah membahas soal yang C. Iya, soal yang C ya. Jika kalian kurang paham ataupun masih bingung, bisa ditanyakan ya. Bisa tanya di grup WhatsApp
VC pribadi juga boleh. Nah, dari soal tadi kita belajar apa? Iya, kita belajar yang penyajian data, yang tabel frekuensi, tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Langkah-langkah cara menyusun tabel distribusi frekuensi, sudah paham ya? Oke. Nah, berdasarkan minggu kemarin materinya ini, dan sudah dikasih tugas, maka minggu ini Ibu skip dulu untuk tugasnya. Kalian fokus ke belajarnya saja ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kalian akan belajar ukuran pemusatan dan letak data tunggal. Nah, untuk data yang berkelompok dan selanjutnya itu nanti akan dibahas oleh Bu Ella. Paham ya? Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.